Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Arianti, biasa dipanggil Dila, dari Prodi Ilmu Ekonomi kelas A semester 2 dengan NIM 080201200035, asal kota Surabaya, asal sekolah SMK Negeri 1 Surabaya. Di SMK saya mengambil jurusan akuntansi. Matematika ekonomi merupakan ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam mempelajari analisis ekonomi. Tujuan mempelajari matematika ekonomi yaitu mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi, menghitung besarnya utilitas atau kepuasan kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Perbedaan matematika ekonomi dan matematika murni yaitu apabila matematika ekonomi lebih ditujukan untuk ekonomi jual beli, sementara matematika murni merupakan cara perolehan rumus dan merupakan induk ilmu matematika itu sendiri. Dalam proses jual beli pasti kita akan dihadapkan dengan permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan, di mana kesemuanya itu akan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk lebih memahami maksud dari kesemuanya itu, saya akan memberikan fenomena menarik berkaitan dengan kenaikan harga sembako menjelang hari raya. Ketika menjelang hari raya, harga-harga sembako melonjak tinggi. Salah satu faktor penyebabnya adalah tingginya tingkat permintaan masyarakat terhadap sembako. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita ketahui bahwa permintaan dapat mempengaruhi harga. Kita sering nyadar nggak sih, deket-deket lebaran, entah gimana, banyak jenis bahan pokok mendadak kompakan naik harga. Kenapa tiap mau lebaran bisa begini? Naiknya banyak harga sembako menjelang lebaran di Indonesia bisa dibilang fenomena yang cukup ajaib. Selain jadi agenda tahunan, fenomena ini ternyata nggak terjadi di negara tetangga yang mayoritas penduduknya juga muslim. Hal ini juga nggak terlalu berasa di Arab dan Mesir. Kenapa bisa beda ya? Ternyata di Indonesia gejolak naik turunnya harga bisa dibilang paling dahsyat pada momen lebaran. Petunjuk pertama ada pada tingkat konsumsi masyarakat. Karena berdasarkan sebuah penelitian, konsumsi masyarakat Indonesia emang naik drastis memasuki bulan Ramadan. Mungkin karena bulan puasa dan hari lebaran rasanya kurang afdol tanpa makan-makan bareng. Makanya orang-orang jadi lebih banyak belanja sembakonya, apalagi kalau baru dapat duit tunjangan hari raya. Nah, kalau duit lagi banyak, bawaannya pasti pengen makin dibelanjakan dong. Artinya permintaan sembako bisa melonjak jauh dibanding hari-hari biasa saat orang lagi bokeh. Lihat kesempatan emas ini, para pedagang bakal rame-rame menaikkan harga karena terdorong buat ngambil untung lebih banyak. Makanya mau kita tanya ke lapak manapun, pasti nggak jauh-jauh amat beda harganya. Lalu demi bikin harga makin meroket, banyak pedagang bahkan sampai nekat menimbun sembako. Karena dalam ilmu ekonomi, harga cuma bisa stabil kalau jumlah barang yang diminta sama dengan barang yang tersedia. Kalau yang minta banyak tapi yang sedia sedikit, otomatis harga bakal melonjak. Kalau udah begini, duit kita jadi makin terasa nggak ada harganya meskipun banyak banget nolnya. Petunjuk kenaikan harga selanjutnya ada pada sistem penyaluran sembako di Indonesia. Bahan-bahan pangan ini harus menjalani dulu petualangan yang jauh dan panjang dari tempat asal mereka diproduksi. Nah, supaya tetap segar, sembako butuh perlakuan khusus panjang perjalanan. Itu sebabnya hampir setengah dari harga sembako terdiri dari biaya logistik seperti transportasi dan pergudangan. Masalahnya, nggak usah jauh-jauh ke Italia. Di Indonesia ternyata ada banyak mafia logistik yang siap menghadang. Akibatnya, barang yang harusnya bisa langsung dikirim ke pembeli jadi ketahan berkali-kali sebelum sampai ke tangan kita. Padahal makin sering ketahan jadi makin tinggi harganya. Dan nggak cuma itu, di luar negeri hari raya biasanya jadi musimnya diskon. Soalnya para pedagang bersaing sehat dengan berlomba menurunkan harga. Tapi di Indonesia, monopoli para mafia bikin para pedagang jadi susah bersaing. Jatuhnya kita lagi yang kena getahnya. Dan itu artinya masih banyak PR buat pemerintah dan penegak hukum di Indonesia. Sekian pemaparan tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar yang dapat mempengaruhi di dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.